slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembalap penguji KTM Dani Pedrosa tampil juara, sukses jadi tulang punggung pabrikan KTM. Dani Pedrosa, yang turun sebagai wildcard bersama tim Red Bull KTM, memukau penonton dengan penampilan mengesankan dalam sesi main Race dan Sprint Race MotoGP San Marino 2023 yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia, pada Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Sesi balapan dengan 24 lap ini menghadirkan persaingan sengit di lintasan. Salah satu sorotan utama dalam balapan tersebut adalah kinerja istimewa Dani Pedrosa sebagai pembalap wildcard yang memperkuat tim KTM. Pasalnya hanya pembalap wildcard tapi Dani Pedrosa sukses gendong para rider utama Red Bull KTM Factory Racing. Pembalap asal Spanyol ini memulai sesi main Race MotoGP San Marino 2023 dari posisi kelima, sesuai dengan hasil kualifikasi sebelumnya. Namun, Pedrosa menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dengan berhasil meraih posisi keempat pada akhir balapan, menyemarakan persaingan untuk podium ketiga. Meskipun akhirnya harus finish di posisi keempat, Pedrosa berhasil menarik perhatian dengan kemampuannya dalam melibas medan yang berat. Salah satu momen menarik adalah duel sengit yang diajarkan oleh Pedrosa kepada pembalap andalan Ducati, Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia, yang merupakan salah satu protege dari Valentino Rossi, menghadapi tantangan yang kuat dari Pedrosa. Mantan pembalap Repsol Honda itu tampil di luar dugaan dengan kemampuan di atas motor RC16. Meskipun Pedrosa berusaha keras, dia belum mampu mengejar kecepatan Bagnaia dan harus puas finish dengan selisih waktu 0,1 detik dari Bagnaia yang berhasil merebut podium terakhir. Penampilan Dani Pedrosa juga mendapatkan pengakuan dari Brad Binder, pembalap utama Red Bull KTM, di mana pada main Race Brad Binder dan Jack Miller crash, sungguh apes bagi pabrikan KTM, yang harus puas digendong pembalap wildcard Dani Pedrosa. Binder, yang crash pada tikungan kelima dalam balapan tersebut, mengungkapkan kesaksiannya tentang penampilan Pedrosa yang mengesankan, terutama dalam teknik pengereman. Saya dapat memberitahu Anda, Dani Pedrosa mengerem cukup lambat. Saya dapat mengetahuinya dari datanya, kata Binder. Dia juga mencoba untuk menyalip Pedrosa di lap terakhir, namun menghindari risiko yang berlebihan. Akhirnya Brad Binder crash. Binder menjelaskan, namun motornya bergetar hebat di lintasan lurus dan saya harus mengerem kuat-kuat agar tidak menabrak bagian belakangnya, tapi takdir berkata lain. Akibatnya, saya kehilangan poin lagi dan tidak ada peluang untuk melewatinya. Saya crash karena kehilangan grip ban depan. Bagi Brad Binder, penampilan Dani Pedrosa, yang saat ini berusia 37 tahun, menunjukkan bahwa dia masih memiliki kemampuan luar biasa dalam menghadapi persaingan di kelas utama MotoGP. Dani, orang ini luar biasa, kata Binder, jika Anda memperhatikannya, sepertinya dia membalap dengan kecepatan 80%, dia sungguh mengesankan. Hujan pujian dari para rival untuk Dani Pedrosa yang tampil lagi di MotoGP. Dani Pedrosa akan menggunakan jatah wildcard di MotoGP San Marino 2023. Pesona The Little Samurai itu belum hilang di mata para rivalnya. Dani Pedrosa bergabung sebagai pebalap pemuji KTM sejak tahun 2019. Sejak itu, pebalap berumur 37 tahun ini beberapa kali turun ke lintasan untuk balapan. Tugas Pedrosa menguji motor RC16 pabrikan asal Austria tersebut. Kini Pedrosa bakal tampil di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia. Pedrosa akan bergabung dengan pebalap utama dan test rider seperti Stefan Bradl dan Michele Pirro. Meski statusnya cuma pebalap penguji, Pedrosa masih bisa tembus 10 besar loh. Hasil tersebut diraih Pedrosa saat balapan di MotoGP Spanyol. Pedrosa finish ke-7 di sirkuit Jerez, Minggu, 30/4. Dia berharap bisa mengulangi keberhasilannya tersebut. Mudah-mudahan begitu, seluruh tim berada di puncak di Jerez. Saya tidak tahu, yang jelas sulit untuk mengetahuinya sekarang, hari ini. Kami tidak tahu bagaimana Ducati akan melaju, yang merupakan sirkuit kandang mereka, kata Pedrosa dikutip dari motosan.es, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Hujan pujian mengalir ke pebalap bertubuh mungil itu. Pebalap Repsol Honda Marc Marquez terkesan dengan performa apik Dani Pedrosa. Ketika saya baru di MotoGP saya belajar banyak darinya. Saya belajar mengendarai MotoGP dengan melihat telemetrinya,
dan pada tahun 2013 dia secara tidak langsung dan sangat langsung membantu saya, karena pada akhirnya saya memiliki dia sebagai rekan satu tim dan saya memanfaatkan pengalamannya, ujar dia. Punya Dani di tim manapun, baik sebagai test driver atau penasihat tim, tidak masalah, saya pikir dia adalah salah satu orang terbaik di paddock untuk tim manapun, kata Marquez. Hal yang sama diungkapkan Pol Espargaro, menurutnya Dani Pedrosa sangat berperan besar dalam mengembangkan KTM RC16. Ini sangat membantu. Dia menjadi referensi karena Dani bekerja untuk masa depan pabrikan. Saya tidak tahu betul apa yang dia uji dan perbedaannya dengan motor kita. Bagaimanapun juga, apa yang dilakukan Dani itu menarik, tes tidak sama dengan bersaing dengan kita, ujar Espargaro. Akhir pekan ini kita bisa membandingkan 100% peningkatan atau perubahan yang dia gunakan dengan motor kita saat ini. Selalu menarik melihat Dani berada di track setelah tes yang dia lakukan baru-baru ini. Informasi itu akan sangat berguna bagi kami, tambah dia. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dani Pedrosa sapu bersih juara sebagai pembalap wheelcut, sukses buntuti Pecco Bagnaia, buktikan kualitas di atas Marc Marquez, bos Honda melongo. Sprint Race putaran ke-12 MotoGP Misano, San Marino dimenangkan oleh Jorge Martin, Prima Pramac Racing, Ducati sapu bersih podium, Dani Pedrosa menggila di Misano. Dominasi Ducati kembali berlanjut, tampil di balapan kandang keduanya setelah Mugello pasukan Borgo sukses sapu bersih semua sesi sejak free practice 1 hingga qualifying. Ducati menutup akhir pekan pra-sprint dengan menyapu bersih barisan terdepan lewat Jorge Martin, Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia. Pabrikan Eropa lainnya, Aprilia dan KTM juga tampil kuat di sepanjang akhir pekan. Mereka juga konstan berada dalam 5 besar di setiap sesinya. Di sisi lain Honda dan Yamaha yang biasanya kompetitif di sirkuit Misano kini cukup kewalahan meladeni pabrikan Eropa. Dani Pedrosa jadi primadona baru di MotoGP Sprint Race Misano. Pasalnya dia tampil sebagai pembalap wheelcut KTM yang secara mengejutkan sukses tampil juara di belakang Pecco Bagnaia. Dani Pedrosa sukses asapi pembalap utama KTM yakni Brad Binder yang kewalahan menghadapi rider kawakan Dani Pedrosa. Alhasil Dani Pedrosa pun sukses mengamankan posisi 4, yang dimana posisi tersebut sangat mustahil dicapai oleh pembalap utama seperti Marc Marquez. Marquez, saya memilih yang terbaik, Dani Pedrosa. Marc Marquez mengamankan akses langsung ke kualifikasi 2 di Misano setelah tertinggal di belakang mantan rekan setimnya Dani Pedrosa selama latihan Jumat MotoGP San Marino. Pedrosa, yang pensiun sebagai rekan setim Marquez di Repsol Honda pada akhir tahun 2018, kembali menunjukkan performa terbaiknya pada penampilan wildcard keduanya untuk KTM. Sementara itu, Marquez memulai hari di posisi ke-21 dan tahu bahwa ia membutuhkan bantuan untuk masuk ke 10 besar sore ini. Di FP2 di Montmello, minggu lalu, saya tidak mencari siapapun untuk mengikuti, karena peluang untuk lolos ke kualifikasi 2 pada hari Jumat sangat rendah. Jadi saya berkata, oke, saya tidak akan mencoba, jelas Marquez. Tetapi hari ini saya melihat ada peluang. Tapi memang benar bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan berada di belakang seseorang, mencoba meningkatkan akselerasi, dan ya, aku memilih yang terbaik, yaitu Dani. Maksud saya, dia mengendarai motor MotoGP dengan cara terbaik. Bukan target saya untuk mengikutinya pada ban pertama, tetapi saya melakukan kesalahan. Saya melebar di tikungan pertama dan kemudian dia datang. Dan ketika saya mengikutinya, saya berkata oke, dialah orang yang harus dipilih untuk ban baru kedua, dia berkendara dengan sangat baik. Pedrosa menyelesaikan sesi di posisi ketiga dan Marquez ke-6. Marc Marquez, Jepang bereaksi, meskipun seorang pebalap Honda sepanjang karir Grand Prix-nya, memenangkan 54 balapan, HRC tampak enggan menawarkan kontrak pengujian kepada Pedrosa dan dia diambil alih oleh KTM. Apakah ini kesalahan HRC? Dani tentu saja adalah pebalap terbaik yang bisa mengendarai motornya dan memberikan komentar. Tapi bagi saya, yang terpenting bagi seorang test rider adalah para insinyurnya, kata Marquez. Seperti yang Anda lihat,
Aprilia dan Ducati memiliki pembalap penguji yang normal, bukan Dani Pedrosa, dan mereka mengalami banyak kemajuan. Jadi pada akhirnya yang terpenting adalah para insinyur dan sisi pengembangannya. Dan seperti yang kita lihat di sini, Bradl sedang menguji hal-hal baru dan ada banyak wajah baru di garasi, para insinyur baru. Jadi ya, Jepang bereaksi dan ini bagus. Marquez, yang mendominasi berita utama akhir pekan ini setelah gagal menyangkal rumor sensasional bahwa ia akan meninggalkan Honda untuk pindah ke Gresini Ducati bersama saudaranya Alex musim depan, memulai latihan dengan dua setup RCV yang berbeda. Aneh apa yang terjadi karena di Austria saya memilih setup saya, di Montmello Bradl, di sini lagi saya memilih setup saya, pembalap Honda lain di pagi hari memilih setup Bradl, tetapi kemudian di sore hari memilih setup saya dan sepertinya mereka sedikit membaik, jelasnya. Saya pikir Nakagami akan lebih banyak menggunakan pengaturan Bradl dan Mir sedikit lebih banyak menggunakan pengaturan saya. Ini bukan perbedaan, pengaturan yang kecil, ini adalah perbedaan yang besar. Tapi serangan waktu misalnya saya lakukan dengan pengaturan lain, bukan milik Brad dan bukan milik saya, dan saya cepat. Tetapi masalah pegangan belakang selalu sama. Jadi ini berarti bahwa masalahnya bukan berasal dari setup, melainkan dari bagian lain. Marquez akan mencoba prototipe 2024 yang dikembangkan Bradl dalam pengujian hari Senin di Misano. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.